من ذنوب الرحمن خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نستغفرك ربنا نستودعك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يبرجي تحت بابك الذي لم يزال بتجيب قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نبينا الجاب من نبينا آدم وبنوخ الأقدام وخليل الرحمن Asal di dalam, asal di dalam, asal. لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لتربح بشر الفقيه المشار وبعلو الأبرار من بهم حريزا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سماد يا معطي بالعطاء لا تبدي جد بهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفقير
حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illa Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su' illa Allah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah setiap saatnya dalam keadaan apapun. Dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmat kepada kita zahiran wa batinan insyaallah. Untuk tambahan sebelum kita mulai pembahasan dalam sholat, sekiranya dalam sholat kita ada sesuatu yang membuat sholat kita itu bisa jadi batal, terutama yang di sini adalah najis. Jadi kita sholat di atasnya cicak itu terus istilahnya buang air ya apa? Tai ya. Dan kita tahu itu, kita ngerasakan, kita yakin ini tainya cicak ini. Dan itu terjadi pada songkok kita ya. Ya, songkok ini itu untuk orang laki ya. Kalau untuk orang perempuan enggak, ini tidak termasuk orang perempuan. Tidak mungkin. Jadi kalau misalkan di dalam sholat kita kejatuhan najis, misalkan tainya cicak, nah itu untuk sholatnya kita biar tetap dalam sholat, dia tidak jadi batal. Fauron ini secara langsung kalau kita yakin ya, atau mungkin ragu-ragu lah. Kemungkinan ini tainya cicak. Ya. Yakin atau ada kemungkinan. Jadi secara langsung itu kita harus melepaskan songkok yang kita pakai. Gimana caranya? Caranya jangan diambil gini. Diambil terus ditaruh, jangan. Caranya jadi langsung gini. Jangan ada istilahnya mengangkat, menyentuh atau memegang. Jadi istilahnya hanya menyingkirkan. Ya, menyingkirkan gini aja. Ya. Kalau itu najis yang sekiranya bisa dengan cara seperti itu. Kalau tidak bisa ya batalkan sholat. Bukan batalkan sholat ya, sholatnya batal. Terus bagi makmum yang tahu imamnya itu di telapak kakinya ada tainya cecak. Biasanya di belakangnya imam kan ya. Itu ya dalam hatinya ya selalu harus otomatis langsung pasang niat mufaraqah. Karena imamnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia ada najis di badannya. Di pakaiannya, di badannya ada najis, sholatnya tidak sah. Bagi yang tahu ya sholatnya kalau tetap ikut sama imam itu ya tidak sah. Sholatnya batal juga akhirnya. Kalau dia tahu langsung lihat mufaraqah, dia teruskan sholatnya. Mungkin untuk menghindari fitnah. Jadi sholatnya tuh disamakan sama gerakannya imam, tidak apa-apa. Cuma dia tidak ada niat untuk mengikuti itu, untuk mengikuti orang itu. Kenapa? Karena orang itu membawa najis. Ya, najis itu dibawa ya. Seperti apa? Contoh yang lain apa? Contoh yang lain tuh bayi yang pakai pampers digendong dalam sholat, itu tidak boleh. Ya, digendong dalam sholat atau megang kita ya, atau berpegangan sama kita kan gandoli ya. Pokoknya gandoli atau kita megang itu tidak boleh. Bayi yang sekiranya dia pakai pampers dan pampasnya ada najisnya, mungkin ya sholat subuh, dianya keluar dari kamar langsung dianya waktu kita sholat,
Dianya pegang sama kita, itu tidak bisa. Dianya kan membawa najis yang zahir, bukan yang batin ya. Kalau yang di perutnya kita ini najis yang batin, itu tidak ada, kita tidak ngomong itu sudah. Semuanya orang bawa najis ini kan ya. Iya tak? Semua orang ini bawa najis, cuma ini najis yang zahir, najis yang sudah keluar dari tempatnya. Ya, najis yang sudah keluar dari tempatnya itu seperti bayi, seperti kita yang kena najis. Ada juga contoh yang lain ya, seperti darah. Apa istilahnya? Kena apa gitu ya? Mungkin pas sholat tuh kena tombak gitu ya. Terus ya kena tombak sininya ya, darahnya ngalir ya. Darahnya ngalir. Nah, darahnya ngalir itu darahnya ngalir, yang penting tetap ngalir aja darahnya. Itu tidak apa-apa sholat. Teruskan aja. Sholatnya teruskan. Nah, itu mungkin ya nambah faedah. Lanjut kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Haddad radhiyallahu anhu nafa'ana bihi min daril amin la qal Omnil wajib. Omnil wajib. Hah? Cepat nyaut toh. Hah? wa min al-mushkil. Ini halaman setelahnya. يؤتي الغني الفقير شيئا من الزكاة يريه في الظاهر أن ذلك صلة له أو هدية أو نحو ذلك. وكذلك من يؤتي زكاته لأقاربه المحتاجين الذين تجب لهم عليه النفقة مثل الوالدين والأولاد وما بقيت الأقارب للفقراء الذين لا تجب عليه نفقات ويجوز لهم يعطون زكاته وهي عليهم أفضل منها على غيرهم لمكان الغرابة واستشراف في نفوسهم إليها منه. Dan termasuk yang bermasalah yang harus disempurnakan kalau bisa dihindari semaksimal mungkin, seorang kaya memberikan kepada fakir yang berhak menerima zakat, tapi si kaya menunjukkan secara zahir kepada si fakir itu bukan zakat tapi itu pemberian, itu hadiah atau semisal hal itu. Jadi si penerima tidak tahu kalau itu zakat. Dia pakai hadiah ataupun apapun saja ya, pemberian. Begitu juga memberikan zakat kepada keluarga terdekat yang butuh, tapi mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti dua orang tua yang miskin. Itu maka kewajiban nafkah kepada mereka dibebankan kepada anak yang sudah mampu. Zakatnya anak diberikan sama bapak emak. Ataupun zakatnya orang tua diberikan kepada, zakatnya kita diberikan anak kita, diberikan aulad, diberikan anak kita. Anak kita itu kan nafkahnya di bawah tanggung jawab kita. Zakat saya diberikan sama anak saya yang ini. Nah, ini tidak saya kasih zakat, tanggung jawab biayanya, nafkahnya kan kepada saya. Begitu ya. Adapun keluarga terdekat yang selain orang tua dan anak, yang mereka fakir, yang mereka tidak berada di bawah tanggung jawab kita belonjonya,
Yang berada di bawah tanggungjawab kita belanja situ. Istri. Kemudian anak kita. Kemudian pembantu kita. Kemudian baru orang tua kita yang tidak mampu. Itu belonjanya mereka itu di bawah tanggung jawab kita. Mereka tidak boleh menerima zakatnya, kita tidak boleh. Tapi kalau keluarga terdekat bukan di bawah tanggung jawab kita, semisal kakak ataupun adik ya, dan mereka termasuk fuqara, orang-orang fakir yang boleh menerima zakat, gimana? Justru lebih afdal kepada mereka daripada kepada orang lain. Lebih utama kepada mereka daripada kepada orang lain. Kenapa? Karena jiwa mereka itu sangat berkaitan kepada kita. Mereka banyak tahu apa yang kita miliki, kan seperti itu. Sehingga kenikmatan yang kita dapat juga mereka merasakannya. Begitu ya. Maka al-qarabah lebih afdal karena dia kerabat kita. Yang kedua, mereka mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga mereka juga demikian. Secara manusiawi kan seperti itu. Secara umum kan seperti itu. Termasuk kurban ya. Termasuk kurban kita itu diberikan kepada seperti ini, bukan kepada anak kita, bukan kepada istri kita, kepada keluarga kita yang bukan di bawah tanggung jawab kita, itu lebih utama. Wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahr Ramadan ala kulli kabirin wa saghirin wa hawlin wa 'abdin min muslimin al-qadirin 'alaiha. Adapun zakat fitrah maka wajib setiap bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan sudah wajib zakat. Begitu masuk bulan Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Cuman wajibnya nanti ketika malam Lebaran. Ya. Makanya yang wajib zakat fitrah itu yang nututi Ramadan dan nututi bulan Syawal. Meninggal setelah azan maghrib hari terakhir Ramadan wajib dizakati, atau lahir sebelum azan maghrib hari terakhir wajib dizakati. Besar kecil ya, merdeka budak, yang penting Islam dan mampu untuk membayar zakat. Siapa yang dikatakan mampu bayar zakat fitrah? Orang yang punya kelebihan belanja dari kebutuhan dirinya, orang yang wajib dinafkahinya di malam Lebaran dan besok harinya. Di hari Lebaran dan besok malamnya. Ya. Sampai 24 jam butuh belanja berapa? 1 miliar? 1 juta? 100 ribu? 100 ribu itu kayaknya ya, kalau anaknya 5 ya. Ternyata di tabungan ada lebih dari 100 ribu dan cukup untuk bayar zakat fitrah, maka wajib. Ada lebihnya? Ada. Banyak. Mana senior kita? Wa man wajabat alaihi nafaqah li adin wajabat alaihi fitratuhu. Dan siapa yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada satu orang, maka juga dia kewajiban memberikan zakat fitrahnya. Saya kan wajib belanja anak saya, berarti saya wajib mengeluarkan zakat fitrah anak saya. Saya wajib belanja istri saya, berarti saya wajib memberikan zakat fitrah istri saya. Wal fitratu arba'atu amdad bimuddi alaihi salatu wassalam min at-tamri aw al-bur aw al-dharra aw al-dhurra aw al-sha'ir aw min ayyi qutin yaqtatu nas bin hal ikhtiyar. Dan fitrah itu 4 mudnya Nabi Muhammad SAW diukur sama ulama paling hati-hati, yaitu 7,5 ons. Ya, berarti kali 4 berapa? Halo.
7 kali 4 berapa? 8 3 kilo ya. Aman 3 kilo. Nah, kalau 3 kilo itu sepakat ulama mengatakan sah. Ya. Kalau 2,5 kilo ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tak sah. Enak mana? Buat kita enak mana? Ada yang bilang sah, ada yang bilang tak sah, ataupun semua yang bilang sah, gimana? Enakan yang semua bilang sah. Berapa? 3 kilo nambah setengah kilo tok 10.000 1 kilo. Apa zakat fitrah itu? Duit, enggak. Kurma, gandum, jagung, ataupun apapun saja yang penting dia makan pokok penduduk setempat di dalam keadaan normal. Beb di sini beb makan pokoknya mie Indomie. Makan pokoknya mie Indomie. Kenapa? Habis gempa bumi, enggak normal itu kan berarti. Gunung meletus. Apa makanan normalnya kita? Dalam keadaan normal kita apa? Yaitu yang wajib dizakatkan. Yaitu kalau di Serono beras, kalau di Muncar apa? Keju ya. Wal ikhraj min an-naw' alladhi yaqtatu al-mukhrij aw min ahsana minhu ahsan wa afdal. Ya. Sedangkan mengeluarkan jenis makanan yang dijadikan makanan pokoknya orang yang mengeluarkan atau dari yang terbaik itu lebih hebat lagi. Gitu ya. Itu lebih hebat lagi. Wa fi zakatil fitri tadhiqun yaghfulu anhu kathir min amati muslimin fa yuqassirun al-ikhraj wa yaruna annahum ghairu qadirin alayh wa mil qadirin. Di dalam zakat fitrah ada bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh orang Islam sehingga mereka ceroboh di dalam mengeluarkan zakat. Tadhiq ini apa ya? Mungkin termasuk ini ya, ketika mengeluarkan zakat fitrah itu kurang dari ukurannya gitu. Ya, atau juga pemaksaan bisa. Mereka menganggap mereka tak mampu, padahal mereka mampu. Seorang miskin, saya tak wajib zakat fitrah. Tak, kamu wajib. Kamu punya belanja untuk hidup besok dan besok malam ada lebih, wajib berarti. Iya, saya cuma lebih buat untuk saya tok, untuk yang lain tak wajib, tak lebih. Ya sudah, tak kamu tak lebihnya. Gini, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk 5 orang. Ternyata mampunya untuk 3 orang, gimana? Ya 3 nih keluarkan. Berarti 2-nya tak mampu kan? Nanti ketika mampu di kita ini yang 2. Yang 2 nanti ini mampu. Qala ulama rahimahullahu yuba'u min al-mata' fi zakat al-fitr ma zada ala quti lailatul Eid wa yawmiha wa ala ma la budda minhu min al-kiswa wal maskan wa nahwihima. Wa fi dhalika nihayatu at-tadqiq wa bi ja'at asy-syari'ah fa li al-muslim min tarki al-ikhraj mal istita'ah. Berkata para ulama, semoga Allah merahmati mereka, harus dijual ya pekakas rumah untuk dikeluarkan zakat fitrah apabila pekakas rumah itu bukan kebutuhan primer gitu ya, untuk belanja malam lebaran. Jadi gini, belanja malam lebaran sama besok siangnya ya, bukan besok malam, bukan malam lebaran sama besok siangnya, itu lebih, ada lebih enggak? Dari kekayaan kita ada lebih enggak? Enggak ada, pas untuk belanjanya anak istri pas. TV 3 tapi ya dolen CCTV-nya.
HP-nya 4, ya HP-nya jualan 1. Gitu ya. Jadi mana yang harus kita punya? Kalau tidak punya, kita kesulitan. Nah, itu namanya kebutuhan yang harus. Itu tidak dihitung itu. Kalau tidak harus. Kalau sekiranya kita tidak punya kecuali itu harus dijual, jual itu untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Zakat badan. Awas jangan sampai meninggalkan zakat fitrah padahal mampu. Jadi saya rasa untuk zakat fitrah ini hampir semuanya wajib ya. Hampir semuanya wajib. Entah kalau ada di sekitar kita makan sekarang, cari sekarang, itu tidak wajib. Yang mau dimakan sekarang, cari sekarang. Yang mau dimakan besok, cari besok. Beb, saya yang mau dimakan sekarang, cari sekarang, Beb. Sudah motornya anyar tadi. Ya itu jualan sih. Hanya maksudnya sudah cash ya, bukan kredit. ثم اعلم أنه متى طلب السلطان العادل أن تحمل الزكاة إليه وجب ذلك وبرئ ذمة المزكي بدفعها إليه. Ini perlu diperhatikan. Ketahuilah kapan-kapan ternyata Pak Jokowi memutuskan untuk menyerahkan zakatnya kepada dia, keputusan ya, melalui kepres atau surat keputusan, zakatnya umat Islam harus diserahkan kepada pemerintah. Gimana? Harus wajib taat ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum, harus. Wah, pemimpinnya nanti waduh tidak jelas nih Beb, zakatnya nanti ya sudah wajib gimana? Kalau sudah perintah itu harus sudah. Pokoknya zakatnya diberikan kepada pemerintah, gugur sudah tanggung jawab kita. Selesai sudah. Kita dianggap sudah sah. Ketika menyerahkan kepada pemerintah, selesai sudah. Perhatikan ya. Wa kanat al-'uhda 'ala sultan fi tafriq. Sehingga tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah di dalam mendistribusikannya. Pokoknya kita menyerahkan ke pemerintah, kita sudah sah sudah. Urusan pemerintah sudah. Wa kadzalika idza talaba sultan alladhi laysa bi'adil wa dzalika li khafil fitnah wa iftiraqil kalimah. Sama ini ya. Jangan mikir sudah. Pemimpinnya begini begitu, enggak. Ketika pemimpin buatnya keputusan zakat serahkan pemerintah, wajib untuk taat. Pemerintah bagaimana ngurus? Kenapa? Khawatir terhadap fitnah yang lebih besar lagi. Sultanun jair, sultanun zalum, afdal min fitnatin tadum. Pemerintahan yang ruwet, katakan ya, itu masih lebih penting daripada tidak ada pemerintahan. Gimana? Bayangkan coba. Tidak ada pemerintahan gimana? Kiaman, tidak ada presiden. Lebih ruwet lagi. ثم إن فرق الزكاة على الذين كتب الله لهم وهم الموجود في الناس بثمن أثابه ثوابا عظيما وأثاب أهل الزكاة كذلك. Kemudian apabila pemerintah nanti memberikan zakat kepada orang-orang yang memang betul Allah tetapkan untuk zakat diserahkan kepada mereka, ya, maka pemerintah mendapatkan pahala yang besar. Karena tentunya lebih efisien kan? Karena pemerintah tahu kan mana yang lebih membutuhkan, pemerataannya lebih bagus, dan yang zakat tentu juga pahala besar. Wa in farraqa ala ghairi man amara Allah bi tafriqi zakat alaihi fi kitabihi wa amul madhkur fi qouli ta'ala faqad athima ithman 'aziman wa zalama zulman fahishan wa sara zaliman al-aghniya bi wad'i zakawatihim fi ghairi mawadhiha. Ya, apabila ternyata pemerintah memberikan zakat kepada selain orang yang Allah perintahkan untuk diberikan zakat kepada mereka, ternyata luput pemerintah memberikan zakat, diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat,
Siapa yang berhak menerima zakat? Innamas shadaqatul fuqara, orang fakir. Fakir ini butuh 10, dapatnya tidak sampai separuh. Itu fakir. Kalau miskin butuh 10, dapatnya lebih dari separuh tapi tidak sampai cukup. Ya. Jadi bedanya fakir sama miskin ini gini. Butuh 10, cuman dapatnya 3, itu fakir. Butuh 10 dapatnya 7, 8, itu namanya. Butuh 10 dapatnya 1000, ya soge itu namanya. Wal masakin wal amilina 'alaiha amil. Amil 'alaiha, amil ini siapa? Yang ngurus zakat yang ditunjuk sama pemerintah, yang diurus bukan zakat fitrah tok. Zakat KB diurus. Badan amil zakat bazar. Ya, badan ya itu apa? Bazar, Basnas badan. Ya, badan amil zakat nasional. Jadi itu yang diurus zakat semuanya. Jadi negara itu punya catatan siapa yang wajib zakat, apa yang dizakati, ya, kapan wajib zakatnya. Itu nanti petugasnya keliling gitu. Bukan malam lebaran pasang spanduk amil zakat. Di musala masjid itu bukan amil. Sopo? Bukan sopo-sopo itu tonggo sampean itu. Gimana maksudnya? Kalau amil yang diangkat pemerintah, kita nyerahkan sama dia, selesai sudah. Yang dibahas barusan ini selesai. Tapi kalau kita nyerahkan kepada yang pasang spanduk itu, dadaan itu, ya, kita belum jatuh tanggung jawab kita kalau tidak sampai kepada orang yang berhak. Alhamdulillah. Tapi kalau kita nyerahkan kepada pemerintah, petugas itu, kita gugur sudah kewajibannya. Kalau semua yang dadaan itu tidak gugur. Makanya resikonya besar. Apalagi itu lebihnya beras terus dijual, dimasukkan kasih masjid musala, tepak itu guys. Karuan. Habib biarkan merata. Iya, cuma tujuan baik harus dengan cara yang baik. Semua punya tujuan baik. Cuma kalau kita lihat orang yang tidak bisa melakukan dengan cara yang baik, jangan dong. Kan ngoten. Kan seperti itu sederhananya. Kalau tujuan baik kita tidak menyaksikan. Semuanya punya tujuan baik. Cuma yang kita permasalahan sekarang caranya tepat enggak? Kalau enggak aja wis atret. Enggak mau dibilang ya wis zakatnya kita jangan diserahkan ke dia, kita serahkan sendiri. Kan kita tahu siapa yang berhak menerima zakat di sekitar rumah kita. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf ni baru masuk Islam, kasih zakat biar mantap sama Islam, biar punya persepsi, biar punya doktrin Islam itu baik. Wa fil riqab wal gharimin, wa fil riqab begitu juga budak, ya, budak mukatab ni budak yang melakukan perjanjian sama bosnya untuk merdeka. Bos, saya kepengin merdeka bos. Iya wis, pinten bos, 1 miliar. Kredit bos, siap. Ini namanya budak mukatab, kasih ini biar cepat merdeka. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang untuk kebaikan, ya. Hutang untuk kebaikan, bukan hutang untuk bangun diskotik, jangan dikasih zakat, biarkan. Bangun rumah. Ya, untuk bangun rumah, ya. Untuk bangun rumah untuk keluarganya kayak gitu. Untuk kebaikan. Rumahnya isinya 2 orang, rumahnya lebar 1 hektar, ya enggak. Rumah yang pantas. Wa fi sabilillah, dan di sabilillah. Siapa sabilillah ini? Pejuang yang membela kebenaran melawan kebatilan, tidak dibayar sama pemerintah. Kalau dulu tentara sukarelawan, tidak dibayar sama pemerintah, dikasih zakat. Wabni sabil, dan jadi sabilillah itu bukan kiai, ya, bukan ustaz, bukan habib, bukan. Itu banyak salah paham masyarakat. Kecuali kalau kiainya melarat, kasih. Habibnya berhak menerima zakat, kasih. Wabni sabil, dan ibnu sabil, anaknya lurung, anaknya jalan. Siapa? Musafir, ya, musafir yang dia ada punya uang habis, bukan
Bukan Raja Fahad yang datang musafir ke Indonesia, bukan. Itu musafir juga kan. Oh, tapi 2 pesawat. Pesawat satu untuk manusia, pesawat kedua untuk burung hantu. Satu pesawat isinya burung hantu. Lupa? Tak ingat? Hah? Satu pesawat isi burung hantu itu, rawatannya itu. Dinumpang no pesawat juga. Kalah sampai belum pernah namanya pesawat. Kalah sama burung hantunya raja itu. Jadi maksud di sini musafir yang tidak punya duit ya, kehabisan uang. Asik. Faridatan min Allah, ini kewajiban dari Allah, wajib ini. Jadi ketika mengeluarkan zakat jangan ngelihat yang dikasih, tapi Allah yang nyuruh. Jadi biar senyum kita ngasihnya. Kalau ngelihat yang dikasih, enak itu. Ini beras. Enak oleh duit. Kita yang enak. Karena ini kewajiban dari Allah. Allah alimun hakim, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Ternyata pemerintah tidak memberikan, tidak mendistribusikan zakat kepada orang-orang ini. Gimana? Dosa besar. Dia telah berbuat zalim dengan kezaliman yang dahsyat. Dia telah menzalimi orang-orang kaya dengan berupa meletakkan zakat orang-orang kaya bukan pada tempatnya, dan dia zalim lil fuqara, kepada orang-orang fakir. Kenapa? Biman'ihi iyyahum huquqahum, tidak menunaikan haknya orang fakir, haknya mereka dizalimi. Allati kataballahu lahum fi ahwal aghniya min ibadi, yang telah Allah wajibkan kepada pemerintah di dalam harta orang sugih untuk dibagikan kepada orang-orang melarat. Wa inna ma faradallahu zakata litakuna tuhratan lil ghani wa qiwaman lil faqir wa balaghan lahu. Hanya saja Allah wajibkan zakat agar supaya membersihkan hartanya orang sugih. Kita sudah bahas ya. Zakat ini membersihkan harta zakat ini membersihkan harta. Yang kita sudah bahas kemarin itu. Jadi kalau dibersihkan kan berarti kotor. Berarti kalau dibersihkan kan berarti senang berarti. Kan aneh kalau ada orang mau dibersihkan awaknya kotor marah-marah, kan aneh. Bahkan senang dengan kotornya. Oh, minta dicas nih. Ya. Kok kotor dibersihkan tidak mau. Bahkan senang dengan kotor-kotor. Dan zakat ini untuk menjadi penopang bagi orang fakir dan mencukupi orang fakir. Faman amila fiha ala khilafi dzalik faqad ihtamala buhtanan wa ithman 'azima. Siapa yang bekerja di dalam bab zakat tidak sesuai dengan aturannya, maka dia telah membuat kedustaan dan dosa yang besar. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi mengemban amanah ini ketika ditunaikan pahalanya besar, tapi jangan lupa ketika luput dosanya besar juga. Pahalanya besar, dosanya pahala kecil, dosanya kecil kalau salah ya. Pahalanya tidak besar, dosanya tidak besar juga. Tapi kalau pahalanya besar, biasanya kebalikannya dosanya besar juga. Wa idza akhadha zakata as-sultanu zalim wa wada'aha fi ghairi mawdi'iha wa samahat nafsul muzakki bi tafriqi zakatin thaniyatin al-mustahiqin kana dzalika ahwatahu wa afdal wa laysa dzalika biwajib. Sekarang sultan, pemimpin yang zalim, memutuskan untuk mengambil zakatnya kita. Ya, zakatnya rakyatnya. Jangan kita wis dah enak. Semoga pemimpin kita bukan pemimpin zalim. Apabila pemimpin zalim, jelas sudah memutuskan untuk mengambil zakatnya rakyatnya, dan betul-betul si rakyat yang memberikan zakatnya kepada pemimpin, betul-betul pemimpin tersebut diletakkan bukan pada tempatnya. Tahu dia. Gimana? Ya seperti tadi, gugur sudah kewajibannya. Cuman kalau ternyata si rakyat ini mau berbaik hati sehingga dia ngambil zakat kedua kalinya untuk diberikan langsung kepada fuqara masakin, maka ini lebih hati-hati dan lebih utama. Dia tahu ini luput zakat saya, tidak dikekno, dipangan dewek, dipangan sendiri ini. Akhirnya dia ngambil lagi untuk dizakatkan lagi. Maka ini lebih hebat. Tapi bukan wajib. Tidak wajib. Jadi seumpama tidak mau, tidak apa-apa. Tak, kau zakat yang pemerintah, mana kau zakat mana? Tak. Ya wis, tidak wajib.
Wa idza amkana al-muzakki an yamna' zakatahu aw shay'an minha an akhdhi sultanil zalim laha jaza dzalik. Seandainya rakyat ini yang berzakat bisa menjaga zakatnya untuk tidak diambil sama si pemerintah, atau bisa menjaga sebagian, gitu ya. Jadi dia pakai cara sebetulnya wajib zakatnya dia 10 juta. Pira wajib zakatmu? Sekarang gagal panen saya cuma wajib zakat 2 juta. Akhirnya diambil sama pemerintah 2 juta. Padahal wajibnya dia 10 juta. Berarti sosok 8 juta. 8 juta didom sendiri. Gimana? Boleh. Jadi melanggar aturan pemerintah yang betul-betul salah, boleh. Ini perhatikan Imam Al-Haddad. Memungkinkan bagi muzaki untuk menghalangi zakatnya atau sedikit daripada zakatnya dari diambil oleh as-sultanul zalim, pemimpin yang zalim, maka boleh. Walakin bisyarti alla tatarattaba 'ala al-man'i fitnah, tapi dengan syarat jangan sampai terjadi fitnah nanti. Pokoknya jangan ada fitnah. Wala ma'siyata lillah, dan tidak ada kemaksiatan kepada Allah min kadzbin sharih aw yamin fajira aw nahwi dzalik. Ya, walakin bisyarat alla tatarabba bil fitnah, alla tatarattaba al man'i fitnah. Wala ma'siyata lillah min kadzbin sharih aw yamin fajira aw nahwi dzalik, wa yakunu niyyatu fi man'i takhlis al sultan min ithmi alladhi yakunu alayhi fi bawd al zakah fi ghairi mawdi'iha wa inatul fuqara an qamati dinihim bi i'ta'ihim ma faradallahu lahum alayhi ma fi mali wa billahi taufiq.